Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu lagi bersama saya, Novita Martika Putri. Kita bertemu di mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, tepatnya di pertemuan terakhir atau di sesi 12 dengan topik sistem asesmen pembelajaran di sekolah dasar. Oke, diskusi kita pada hari ini kita akan membahas yaitu setelah Anda mempelajari modul 9 terkait dengan sistem asesmen pembelajaran di sekolah dasar, silakan dipaparkan terkait beberapa pertanyaan berikut. Di sekolah ABC, sistem pembelajaran terpadu atau tematik telah diterapkan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap berbagai mata pelajaran melalui pendekatan tematis. Namun, pertanyaan muncul mengenai relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu. Bagaimana penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematik di sekolah X? Ceritakan pengalaman Anda menerapkan asesmen pembelajaran di kelas atau sekolah Anda. Oke. Pemanfaatan asesmen autentik dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Di sekolah ABC, pendekatan pembelajaran tematik telah menjadi strategi utama dalam mengintegrasikan berbagai mata pelajaran agar lebih relevan dengan kehidupan siswa. Dalam konteks ini, asesmen autentik memiliki peranan penting dalam mendukung pembelajaran bermakna karena memberikan gambaran nyata tentang pemahaman dan keterampilan siswa secara holistik. Asesmen autentik seperti yang dijelaskan dalam modul 9, yaitu mengutamakan tugas-tugas yang mencerminkan dunia nyata dan mendorong siswa untuk berpikir kritis serta berkolaborasi dalam pembelajaran tematik. Asesmen ini sangat relevan karena materi disampaikan lintas mata pelajaran dan membutuhkan pemahaman konseptual yang utuh. Oke, kita masuk di pertanyaan pertama. Bagaimana penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah X? Pendekatan tematik dalam pembelajaran di sekolah dasar bertujuan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran agar siswa memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual. Dalam pendekatan ini, asesmen tidak hanya mengukur penguasaan konten semata, melainkan juga mengamati proses dan hasil belajar dalam konteks nyata. Disinilah asesmen autentik memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, pertama, asesmen autentik memungkinkan integrasi pengetahuan secara kontekstual. Dalam pembelajaran tematik, siswa belajar melalui tema-tema yang mengaitkan berbagai disiplin ilmu. Asesmen autentik seperti proyek, eksperimen, laporan, atau observasi lapangan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaitkan dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Putri dan Ningsih 2023. Hal ini memperkuat kemampuan berpikir lintas disiplin dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, asesmen autentik secara signifikan mendorong pengembangan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Misalnya dalam tugas proyek berbasis tema lingkungan, siswa belajar memecahkan masalah, mengolah data, dan menyampaikan pendapat melalui presentasi. Yuliana dan Hartono 2022 menyatakan bahwa asesmen autentik meningkatkan kemampuan problem solving siswa karena mereka dihadapkan pada permasalahan dunia nyata yang menuntut kerjasama dan pemikiran yang mendalam. Ketiga, asesmen autentik memberikan umpan balik yang lebih bermakna dan formatif dibandingkan teks konvensional. Guru dapat memberikan masukan selama proses pengerjaan tugas, bukan hanya setelah hasil akhir. Ini membantu siswa menyadari proses belajarnya, memperbaiki kesalahan, dan belajar lebih reflektif. Dalam Supriyadi dan Wulandari 2021, asesmen tidak lagi menjadi kegiatan menakutkan, melainkan bagian dari pembelajaran itu sendiri. Oke, yang keempat, asesmen autentik berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar. Ketika siswa merasa bahwa tugas yang diberikan relevan dan bermanfaat bagi kehidupan mereka, mereka akan lebih antusias dan aktif terlibat.
Lestari dan Arifin 2024 mengemukakan bahwa asesmen berbasis kinerja nyata dapat meningkatkan motivasi intrinsik karena siswa merasa dihargai atas usaha dan kreativitas mereka. Terakhir, penggunaan asesmen autentik memperkuat peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru tidak lagi hanya sebagai penilai akhir, tetapi juga sebagai pembimbing yang mendampingi proses eksplorasi dan pencapaian siswa. Ramadhani dan Siregar 2022 menyebutkan bahwa peran guru dalam asesmen autentik menjadikan proses belajar lebih personal dan mendorong keterlibatan emosional siswa secara positif. Oke, dari paparan tadi dapat kita simpulkan dengan kata lain, asesmen autentik sejalan dengan filosofi pembelajaran tematik yang menekankan pada pembelajaran bermakna, holistik, dan berpusat pada siswa. Untuk sekolah seperti Sekolah X yang telah menerapkan pembelajaran tematik, integrasi asesmen autentik dapat memperkuat efektivitas pembelajaran, meningkatkan hasil belajar, serta membentuk karakter dan kompetensi siswa secara lebih utuh. Oke, sekarang kita akan masuk di pertanyaan kedua, yaitu ceritakan pengalaman Anda dalam menerapkan asesmen pembelajaran di kelas atau sekolah Anda. Jadi di sini saya sebagai seorang guru kelas 5 SD di SD nomor 4 Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Maaf ya. Oke, sebagai seorang guru kelas 5, saya memiliki pengalaman langsung menerapkan asesmen autentik saat mengajarkan tema cahaya dan sifatnya. Saya merancang pembelajaran berbasis praktikum sederhana di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mengeksplorasi sifat-sifat cahaya seperti pemantulan, pembiasan, dan penyerapan menggunakan alat sederhana seperti cermin, air, dan senter. Siswa saya minta untuk mendesain eksperimen itu sendiri, mencatat hasil pengamatan, dan mempresentasikan temuan mereka di depan kelas. Asesmen saya lakukan dalam beberapa format. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Di sini dilakukan melalui observasi selama diskusi kelompok, mengamati kolaborasi, rasa ingin tahu, dan ketekunan siswa. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Dilakukan dengan meminta siswa menyusun laporan hasil percobaan, menjelaskan konsep yang dia pelajari dengan bahasa mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan mencakup kemampuan mereka mengatur alat, menjalankan prosedur eksperimen, serta menyampaikan hasil secara visual dan lisan. Oke. Pendekatan ini menurut saya memberikan dampak signifikan terhadap keterlibatan siswa. Mereka menjadi lebih aktif, antusias, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, saya mendapati bahwa asesmen autentik memungkinkan saya mengidentifikasi perkembangan kompetensi siswa secara lebih menyeluruh, bukan hanya berdasarkan hasil ujian tertulis. Hal ini sejalan dengan temuan dari Wijaya dan Wahyuni 2023 yang menekankan bahwa asesmen autentik meningkatkan partisipasi siswa dan memperkuat pemahaman konseptual dalam pembelajaran tematik. Dari sisi praktikal, saya juga menggunakan portofolio dan jurnal refleksi sebagai bagian atau bahan dari asesmen. Jadi beberapa siswa menuliskan dalam jurnal mereka bagaimana mereka merasa seperti ilmuwan sungguhan saat menguji cahaya dengan cermin dan air. Catatan reflektif seperti ini tidak hanya mencerminkan pemahaman konseptual, tetapi juga perkembangan sikap ilmiah dan metakognisi siswa dalam dimensi yang sering terabaikan dalam asesmen konvensional. Oke. Meskipun penerapan asesmen autentik membutuhkan perencanaan dan waktu yang lebih intensif, saya meyakini bahwa manfaatnya sepadan. Seperti yang disampaikan oleh Harlan 2022, asesmen yang baik adalah asesmen yang mendukung pembelajaran, bukan sekedar mengukurnya. Asesmen autentik dalam konteks ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi bagian integral dari proses belajar itu sendiri. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa asesmen autentik dalam pembelajaran tematik bukan hanya memungkinkan guru mendapatkan gambaran lebih holistik tentang capaian belajar siswa, tetapi juga menginspirasi siswa untuk menjadi pembelajar aktif, reflektif, dan terlibat secara emosional dalam proses
pembelajaran. Sekolah perlu memberikan dukungan yang lebih sistematis agar praktik ini dapat diadopsi secara luas, termasuk pelatihan guru, penyediaan sumber belajar, dan perencanaan kurikulum yang fleksibel. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung presentasi saya, ya. Itu tadi pemaparan saya di diskusi 12 ini. Saya harap bisa membantu teman-teman dalam memahami asesmen autentik ini, dan saya membuka pintu diskusi yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Saya Novita Martika Putri, akhir kata mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama diskusi dari sesi 1 sampai sesi 12 ini. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan pemaparan saya, pemikiran saya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.